akan Tuhan. Pada minggu yang lalu saya beri judul pada khotbah saya yaitu Holy Fear. Bukan takut yang pengen ngejauh, bukan takut yang kayak takut sama hantu, takut sama kecoa, takut sama macan, yang pengen jangan deket-deket, tapi takut akan Tuhan. Bicara justru jangan Tuhan, jangan jauh-jauh dari saya. Justru gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Takut bahwa Tuhan gak berkenan lagi sama kita. That is holy fear. Dan itulah yang Alkitab bilang, dari takut akan Tuhan lahirlah yang namanya hikmat. Dan hari ini kita akan melanjutkan khotbah tentang hikmat yang saya beri judul The Ways of Wisdom, Wisdom for the Future. Hikmat untuk masa depan. Bapak Saudara sekalian sadar gak sih kita tuh hidup di dunia yang bergerak dengan sangat cepat. Benar gak? Kita hidup di dunia yang bergerak dengan sangat cepat. Bahkan segala sesuatu yang lebih cepat, lebih instan, orang berani bayar lebih mahal. Kalau kita misalnya check out toko oranye, toko hijau, you know what I mean? Kita rela bayar lebih mahal supaya dapat barangnya lebih cepat. Kita rela, gak apa-apa deh instan aja deh supaya lebih cepat. Kita berani menghargai sesuatu yang lebih cepat. Dulu kita kalau nonton TV, inget gak? Coba nih generasi 80, 90-an, kalau yang dede-dede pasti gak relate nih. Dulu awal-awal saya ingat waktu kecil, saya sih waktu kecil udah ini ya, udah lumayan banyak pilihan lah. Tapi kalau saya dengar cerita papa mama saya, dulu nonton TV itu cuma ada satu pilihan. Channelnya cuman TVRI betul, cuman TVRI channelnya, kita gak punya pilihan, hitam putih lagi. Kemudian awal 90-an mulai masuk TV swasta, ada RCTI, ada SCTV dan lain-lain. Kita mulai punya lebih banyak pilihan. Tapi di hari ini, kita punya pilihan yang sangat banyak hanya dengan benda sekecil ini. Kita mau nonton apapun, kita punya akses ke jutaan video hanya dengan tinggal pakai jempol aja mau pilih yang mana. Begitu banyak pilihan, dunia bergerak dengan begitu sangat cepat, kita punya begitu banyak pilihan dan kita tinggal jalan aja. Hidup kita bicara soal pilihan. Masa depan kita tergantung pilihan apa yang kita ambil hari ini. Amin. Masa depan kita tergantung pilihan apa yang kita ambil hari ini. Setiap hari kita membuat begitu banyak pilihan dan masing-masing pilihan itu bisa membawa kita kepada path yang berbeda, kepada jalan yang berbeda. Ingat gak saudara kalau kita nonton film Marvel, nonton The Avengers gitu. Marvel tuh banyak mengambil tema tentang parallel universe, ya kan? Ya, alternate universe. Yang kalau hari ini saya memutuskan untuk khotbah di Gading, jalannya akan kebentuk tuh. Akan begini, dan begini. Tapi kalau pagi hari ini saya memutuskan, saya mau tidur aja, males khotbah. Akan ada muncul pathway yang berbeda. Setiap pilihan kita dapat membawa kita kepada jalur yang berbeda. Pathway yang berbeda. Keputusan hari ini membentuk masa depan kita. Bagaimana kita mengambil keputusan? Sekarang itu pertanyaannya. Sekarang saudara ngambil keputusan dalam hidup. Dengan apa? Apakah dengan emosi? Apakah dengan lihat referensi dari dunia? Atau pakai hikmat? Mungkin kalau untuk hal-hal yang ya remeh-temeh lah hari ini pakai baju hijau, pakai baju apa. Tapi gimana dengan hal-hal yang besar dalam hidup ini? Setiap hari kita mengambil keputusan Pak. Kita mau ambil keputusan pakai apa? Pakai hikmat. Dalam Alkitab, dari seluruh Alkitab, total kemunculan kata hikmat kurang lebih sampai 140 kali tergantung terjemahannya. Di kitab Amsal saja sekitar 40 kali secara spesifik, secara khusus membahas soal hikmat. Hikmat adalah kemampuan bukan hanya untuk melihat apa yang sekarang, yang saat ini, tapi kemampuan untuk kita bisa melihat yang masa depan. Dan makanya kenapa permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena yang bisa melihat masa depan hanya Tuhan. Dia alfa dan omega. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia berjalan di atas waktu. Makanya kalau mau ngomongin soal bagaimana bukan hanya soal hari ini tapi juga soal masa depan. Kita memintakannya kepada yang di atas waktu. Sampai sini paham maksud saya? Kita nanyanya sama yang dia tidak dibatasi oleh waktu. Yang dia bisa mampu melihat jauh ke depan. Dia yang tahu apa yang ada di masa depan. Itu yang disebut dengan hikmat. Kita baca yuk. Amsal 3, 5-8. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama 4 ayat ini yuk. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Lalu apa? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Kemampuan kita manusia untuk melihat tuh terbatas. Terbatas. Kita cuma tahu sampai di titik hari ini. Bahkan 5 detik lagi kita nggak tahu ada apa. Bahkan 10 detik kita nggak tahu ada apa. Besok ada apa kita nggak tahu. Kemampuan kita melihat sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita baca ayat ini, kalau kita mau teliti ayat ini, sebenarnya kita nggak perlu kejar hikmat. Yang kita kejar tuh bukan hikmat. Yang kita kejar adalah apa? Takut akan Tuhannya. Karena hikmat datang automatically. Hikmat akan datang secara otomatis kalau hidup kita takut akan Tuhan. Kayak ayat Matius 6 ayat 33, paling banyak dikutip sama orang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita kan fokusnya kepada apa yang ditambahkan aja kan. Oh akan ditambahkan. Tapi semuanya akan ditambahkan kalau in one condition. Kalau cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Begitupun hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Banyak orang kejar hikmatnya. Belajar, ikut mentoring, ikut coaching, nggak salah. Tapi dasarnya harus benar. Pondasinya harus benar. Takut akan Tuhan, automatically hikmat diberikan kepada kita. Amin. Hikmat nggak perlu dikejar. Hikmat adalah hasil dari takut akan Tuhan. Sebagai gambaran, supaya saudara punya gambaran yang lebih jelas tentang hikmat. Kita baca Matius 7, 24-27. Kita baca bergantian yuk, ayatnya cukup panjang. 3, 2, 1. Setiap orang dan melakukannya ia sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari luar rumahnya tampak sama. Tapi yang membedakan ketika masa sukar datang. Ketika turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda. Bicara soal apa? Tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan kiri. Baru kelihatan bedanya. Bicara soal hikmat. Tapi kalau kita mau lihat, orang yang takut akan Tuhan tadi, Matius 7, 24, kita buka ayat yang pertama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, baru dibilang orang yang bijaksana. Kebijakan kita, kebijaksanaan kita, hikmat kita akan kelihatan ketika masa sukar datang. Ketika goncangan datang, baru kelihatan orang berhikmat atau enggak. Orang yang berhikmat adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau saya pakai bahasa dari seorang hamba Tuhan namanya John Bevere, dia bilang gini, takut akan Tuhan berarti juga kita tuh tremble at his words. Kita juga gentar sama perkataannya. Kalau dia ngomong apa, kita takut dan gentar mendengar firmannya. Artinya bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Banyak orang ke gereja dengar firman gak? Dengar. Tapi melakukan gak? Ntar dulu deh, susah ya pastor ya. Dengar khotbah tentang ngampunin, ayo ngampunin, ayo jaga rumah tangga, ayo suami istri saling akur. Dengar gak? Dengar. Tremble at the words gak? Merasa gentar sama perkataan itu gak? Susah pastor, saya sih mau ngampunin dia, tapi aduh ngeselin banget pastor, bener deh, ampun suami saya, aduh pastor kalau ketemu dia, saya yakin pastor juga gak bakal kuat sama suami saya. Tremble at his words. Mendengar bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Sama kayak misalnya kalau misalnya bosmu kasih perintah. Kita mau bikin project ya. Tolong kerjain, deadline-nya minggu depan. Saya minta proposalnya dalam 3 hari ke depan. Kita gentar kan sama perkataan itu. Buru-buru tuh kita lembur deh. Guys ayo meeting. Si bos minta 3 hari proposalnya jadi. Aduh tapi gue mau ini, gak apa-apa deh gue cancel dulu deh. Langsung telepon orang rumah, telepon pacarmu. Beb hari ini kita gak jadi ketemuan ya, aku ada ini deadline nih minggu depan nih. Kita tremble, kita takut dan gentar sama perkataan bos kita, sama perintah bos kita. Tapi kenapa kita gak takut dan gentar sama perkataan Tuhan? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pemilik hidup kita, yang dia tinggal jentikin jari kita bisa dead langsung hari ini juga.
Kenapa kita nggak tremble at his words? Makanya firman Tuhan bilang, orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sekalipun masalah datang, sekalipun turun hujan datang, banjir angin melanda, kita tetap kokoh. Karena hikmat Tuhan yang menuntun kita, hikmat Tuhan yang menuntun kita dalam mengambil keputusan, dalam membangun kehidupan ini, dalam membangun rumah tangga kita, dalam membangun pekerjaan kita, dalam membangun studi kita, dalam mendidik anak-anak kita. Firman Tuhan yang jadi dasarnya. Kita melakukannya kokoh. Ingat gak dongeng 3 babi kecil, ingat? Ingat dongeng 3 babi kecil? Ingatnya 3 menu babi. Ingat dongeng 3 babi kecil? Nih emang kalau khotbah di gereja ngomongin babi rada-rada susah nih emang nih emang. Apalagi udah masuk bulan ber kan. Udah mau mulai Natal kan. Siapa yang udah pasang pohon Natal? Pasang pohon Natal, masuk September pasang pohon Natal. Copotnya Februari. 3 babi kecil, ingat cerita itu? Babi yang pertama mereka sama-sama bangun rumah. Babi yang pertama bangun pakai jerami. Babi yang kedua bangun pakai kayu. Yang ketiga pakai batu bata. 2 orang saudaranya ngatain yang bangun pakai batu bata. Ribet banget sih, berat, lama. Yang pakai jerami enak cepet. Terus mereka babi yang ketiga santai, dia tahu. Kemudian datang serigala. Remember? Datang serigala, serigala mau makan babi ini. Serigala makan babi ya. Itulah serigala mau makan babinya. Ditiup rumahnya yang dari jerami, hancur. Pergi ke rumah babi yang kedua. Babi yang kedua pakai kayu. Digoncang sama serigalanya, hancur. Akhirnya mereka berdua ketakutan, lari ke rumah babi yang ketiga. Di rumah babi yang ketiga, serigala lakuin segala cara, mereka aman di dalam. Ini yang saya bilang, hikmat tuh membangun kehidupan. Hikmat tuh membangun rumahmu, membangun kehidupanmu. Sehingga goncangan datang, masalah datang, kita gak goyah. Orang yang takut akan Tuhan ketika berhadapan dengan firman Tuhan, dia bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Amin. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Hari ini ada 3 kebenaran soal hikmat untuk masa depan, wisdom for the future yang pengen saya bagiin sama saudara sekalian. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Saya boleh dengar tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita dulu yuk. Oke, yang pertama, wisdom prepares for the future. Hikmat mempersiapkan masa depan. Bicara soal hikmat, hikmat itu mempersiapkan apa yang gak kelihatan. Mengantisipasi apa yang kita belum tahu. Sekalipun kita belum tahu tapi kita mengantisipasi. Perumpamaan ini menggambarkan dengan jelas. Matius 25, 1-10. Kita baca bersama-sama, kita baca bergantian. 3, 2, 1. Seumpama 10 gadis, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah seorang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Saudara perhatiin ayatnya. Ada berapa gadis? Ada berapa gadis? 10. 5 bijaksana, 5 bodoh. Tapi kalau secara kasat mata kita lihat dari luar, kalau kita nggak tahu cerita tentang ini, kita melihat ada 10 gadis-gadis. Dalam bahasa Inggris disebut the 10 virgins. The parable of the 10 virgins. Dari luar 10-10-nya benar. 10-10-nya kudus. Nggak ada yang meragukan kesucian, kekudusan, the purity of the 10 virgins. 10-10-nya dari luar kelihatan sama. Tapi kemudian yang membedakan mereka adalah ketika mereka bersiap-siap menyambut kedatangan sang mempelai.
Ada yang sungguh-sungguh bersiap-siap, ada yang sembarangan. Hikmat tuh gak ngomongin kudus atau enggak Pak. Hikmat tuh gak ngomongin kudus atau enggak. Hikmat tuh gak ngomongin dia baca kitab suci setiap hari atau enggak. Hikmat itu mereka semua, 10-10-nya, mereka semua mengasihi the groom. Mengasihi mempelai prianya. Mereka cinta sama mempelai prianya. Mereka pengen menyambut mempelai prianya. 10-10-nya sama-sama menantikan kedatangan sang mempelai. Saya kalau sebenarnya perumpamaan ini tuh bicara soal tradisi pertunangan Yahudi. Perkawinan Yahudi. Jadi ketika terjadi, setelah mereka lamaran, status mereka adalah pertunangan. Status mereka pertunangan, lalu si mempelai pria akan pulang dulu ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan rumah untuk perkawinan mereka nanti. Dan si mempelai wanita, dia tidak pernah tahu kapan mempelai prianya datang. Gak pernah tahu. Dia gak tahu. Pokoknya setelah pertunangan terjadi dan si mempelai pria pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan rumah untuk pernikahan mereka, si mempelai wanita tugasnya adalah setiap hari bersiap-siap. Setiap hari dandan yang cantik, setiap hari mewangi, mempersiapkan diri karena dia tidak pernah tahu apakah pagi, siang, sore, malam si mempelainya akan datang untuk menjemput dia dan ayo sekarang waktunya, rumah kita udah jadi, ayo kita masuk dalam pesta perkawinan. Mempelai wanita, si 5 gadis ini, si 10 gadis ini semuanya menantikan. They all love the groom. They all pure. Mereka semua kudus, mereka semua virgins. Kata firman Tuhan. Perbedaan mereka baru kelihatan saat mempelainya datang. Yang bodoh kalau kita lihat, waktu mereka lagi nunggu, kan tadi firman Tuhan bilang ya, mereka nungguin si mempelai, tapi mempelainya lama, tidak datang-datang juga. Tadi kita baca ayat itu ya, mempelai prianya tidak datang-datang juga. Saya ngebayangin, 5 gadis yang bodoh ini, yang gak bawa minyak, akan ngeliatin yang bijaksana dan bilang kayak, lo ngapain sih ribet banget bawa minyak? Berat. Saya gak tahu mungkin mereka bawa berapa jirigen minyak gitu buat berjaga-jaga. Berat coy, ngapain dibawa? Mesti beli dulu, mahal. Aduh kita udah cantik-cantik gini bawa jirigen minyak. Menurut lo? Terus 5 gadis yang bodoh malah sibuk tiktokan gitu kan. Sibuk tiktokan, ada tren baru nih, ada tren baru, ada joget baru. Ayo. Mereka taruh tripod. Mereka centil-centil foto-foto. Sementara 5 gadis yang bijaksana jagain minyaknya. Jagain pelitanya agar gak pernah padam. Jagain. Dikatakan, di mata orang yang bodoh, orang yang bijaksana kelihatan bodoh. Bener gak? Di mata, saya ulang, di mata orang yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana ini kelihatan bodoh. Tapi kelihatan ketika mempelainya datang. Ketika mempelainya datang, orang ngomong, mempelai datang, song-songlah dia. 5 yang bijaksana, oke, let's go. 5 yang bodoh kelabakan, mampus, mati pelita kita gimana nih. Bagi dong, enggak. Beli sana, mereka sibuk lari, pintu udah ditutup. Yang bijaksana mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Orang yang bijaksana mengantisipasi, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk masa depan. Orang bijak tuh gak hanya mikirin right here, right now. Betul, dibilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi firman itu bicara soal hal kekhawatiran. Firman itu bicara soal kekhawatiran. Maksudnya apa? Jangan khawatir, takut, hidup dalam ketakutan untuk hal yang akan masa depan. Beda kita ketakutan sama hal di masa depan, sama kita preparing, mempersiapkan diri. Beda, dua hal yang berbeda. Contohnya apa? Nabung sekarang. Nabung. Dulu ya Pak, Bu, dulu waktu saya masih petenteng, masih anak muda 25, 22 yang punya pekerjaan yang baik, yang setiap bulan, umur 20-an setiap bulan dapat penghasilan 3 digit. Saya dulu punya prinsip, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Kalau lihat sesuatu nih, lihat baju, lihat sepatu, lihat gadget, lihat tas. Prinsip saya, gue mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Kalau nyesel beli ya udah, tinggal disimpan, tinggal jual lagi. Kalau nyesel nggak beli, aduh gue kepikiran terus. Tapi sekarang, di usia saya semakin dewasa, pengenalan saya akan firman Tuhan semakin dalam. Semakin ngerti apa yang penting, apa yang nggak penting. Semakin ngerti apa yang kekal, apa yang sementara. Apa yang dibawa mati, apa yang nggak dibawa mati.